Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Laksar dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Suhaini, peserta Laksar CPNS Kalimantan Utara, Angkatan 43 dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan learning jurnal pembelajaran sinkronus yang diberikan oleh pengampu materi Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD, selaku pengampu materi agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN. Dalam hal ini saya akan membahas tentang disiplin ASN, di mana disiplin itu sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Dalam hal ini, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yaitu kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin ASN. Hukuman disiplin diberikan untuk memperbaiki serta mendidik pegawai negeri sipil itu sendiri. Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS yaitu hukuman disiplin ringan terdiri dari 3, teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hal ini tercantum dalam pasal 8 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang kedua, hukuman disiplin sedang terdiri dari 3. Yang pertama, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Hal ini tercantum dalam pasal 9 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Yang ketiga, hukuman disiplin berat terdiri dari 5. Yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dalam hal ini tercantum dalam pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut tentang disiplin pegawai negeri sipil diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah. Namun kenyataannya masih banyak ditemukan pegawai negeri sipil yang tidak disiplin dalam bekerja, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor peraturan atau tata tertib. Yang kedua, faktor pengawasan dan pembinaan PNS. Yang ketiga, faktor kepemimpinan. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan disiplin pegawai negeri sipil antara lain ada 4. Yang pertama, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang bila mana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Yang kedua, kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya kedisiplinan. Yang ketiga, adanya prosedur yang lama dan berbelit-belit dalam memberikan sebuah sanksi administrasi. Yang keempat, kurangnya perhatian pimpinan terhadap bawahan dan tidak ada rangsangan untuk terciptanya semangat kerja. Sekian dan terima kasih. Demikian learning jurnal dari saya tentang disiplin ASN.
Semoga memberi pembelajaran buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.